Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan mulai KBM online yang pertama, pelajaran prakarya. Baik teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang belum bisa hadir dikarenakan sakit, kita doakan semoga bisa diberi kesehatan agar bisa belajar bersama kita kembali. Syafallah. Dan bagi teman-teman semuanya yang mungkin izin ada keperluan, kita doakan semoga diberi kelancaran dan bisa mengikuti KBM online bersama kita semua. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya, Ustaz bisa lihat di mana mungkin di antara kalian ada yang kamarnya masih belum bersih ya atau belum rapi, silahkan dibersihkan, dirapikan terlebih dahulu. Karena ingat kata Rasulullah bersabda, at-tuhuru satrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Maka jagalah kebersihan lingkungan sekitar kalian, diri kita maupun hati kita. Karena di waktu-waktu sekarang ini banyak sekali virus corona yang sudah menyebar. Maka dari itu kita membentengi diri kita dengan menjaga kesehatan seperti yang jauh-jauh hari Rasulullah sampaikan kepada kita untuk menjaga kebersihan diri kita maupun hati kita. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, ya, izinkan Ustaz Dimas untuk memberikan sedikit nasihat. Boleh ya? Kalau tidak, tetap Ustaz akan kasih nasihat karena memberi nasihat itu adalah wajib hukumnya ya. Adinu an-nasihat, memberi nasihat yang baik adalah wajib hukumnya. Baik, teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, teman-teman semuanya di sini, ketika kita menghadapi permasalahan pandemik seperti sekarang ya, di mana wabah corona menyebar di seluruh dunia, maka hadapilah ujian dari Allah ini dengan sabar dan tetap menjalankan sholat ya. Kita juga mengikuti perintah dari pemerintah ya, yaitu dengan bersabar di rumah ya, jangan sering bermain di luar atau ngobrol-ngobrol di luar ya. Kita taati pemerintah dengan bersabar di rumah dan menunggu wabah corona ini mereda dan menunggu juga pemerintah memberikan instruksi selanjutnya agar semua bisa berjalan dengan baik dan tetap jangan lupa dirikan sholat dan bersabar. Baik, teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Ustadz berikan. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat. Kesimpulannya, tetap kalian stay at home, jangan pergi kemana-mana, apalagi pergi keluar dengan tidak yang bermanfaat ya. Dengan tidak bermanfaat, maka dari itu tetap di rumah, jaga kondisi kesehatan, dan jangan lupa tetap belajar. Oke teman-teman semuanya, mari hari ini kita akan langsung masuk ke materi saja. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran awal karena memang baru prakarya baru dimulai hari ini ya untuk KBM online-nya. Baik, langsung saja hari ini kita akan belajar prakarya. Nah, apa itu prakarya? Nah, kalau prakarya pengertiannya adalah intisari dari prakarya itu merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Itu intisarinya ya. Dan pada aspeknya itu dibagi menjadi 4 aspek. Pasti kalian sudah hafal ya, bahkan ya karena Ustaz sering mengulang-ulang terus. Nah, prakarya sendiri merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Sebagai contohnya, jikalau kalian punya kayu-kayu bekas, kemudian kalian bisa merakitnya menjadi kursi, menjadi lemari. Kemudian misalkan kalian tinggal sendiri di rumah, misalkan hanya ada bahan-bahan makanan, kemudian kalian racik sendiri menjadi makanan siap saji, siap konsumsi, itu semua tergolong dalam prakarya ya. Nah, kita jabarkan lebih lanjut lagi. Prakarya, pra itu artinya sebelum,
dan karya itu artinya hasil. Sehingga bisa dikatakan prakarya itu adalah sebuah proses, teman-teman. Jadi bagi kalian yang mengikuti prakarya, jangan hanya mementingkan hasilnya saja, hasilnya bagus tetapi diraih dengan jalan yang tidak baik. Nah, ini juga kurang bagus ya. Jadi prakarya itu adalah sebuah proses. Kalian harus melakukan doing action ya, melakukan project-project sehingga hasilnya adalah hasil yang kalian capai akan sesuai dengan proses yang kalian lakukan ya. Oke teman-teman, pada kurikulum K13 kita menggunakan project based learning yang artinya pembelajaran berbasis project. Nah, project apa saja yang kita pelajari di sini bisa sudah siapkan ya. Dan kemungkinan juga kalian sudah hafal karena Sadimas juga sering mengulangnya ya. Project yang pertama adalah project pemetaan materi. Yang kedua adalah project identifikasi dan desain 1, kemudian project action 1, kemudian project identifikasi dan desain 2, kemudian project action 2. Project action di sini artinya praktikum yang kedua ya. Project action 2 itu praktikum yang kedua. Kemudian project presentation artinya kalian presentasikan nanti praktikum yang sudah kalian buat. Kemudian project portfolio, kemudian project examination ya. Baik, sebelum kita lanjut, Ustaz akan menjelaskan kenapa kita harus belajar project-project tersebut. Sebenarnya project 1 hingga project 8 ini secara urut ya, Ustaz juga sudah siapkan. Di antaranya yang pertama, project pemetaan materi ya, materi yang kita pelajari di akhir semester kedua ini. Jadi sebelum kita praktik, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu, kita harus menguasai dulu dasar-dasar dari project yang akan kita praktekkan, yang akan kita buat ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masuk ke project identifikasi dan desain. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu, kita harus merancang terlebih dahulu apa sih yang kita ingin buat. Nah, identifikasi di sini fungsinya kita harus mengetahui alat-alatnya. Contohnya seorang tukang juga harus tahu alat-alat yang digunakan seperti apa saja ya. Pacul fungsinya buat apa, sekop fungsinya buat apa, kemudian mesin bor fungsinya buat apa, semua harus tahu ya. Kita harus tahu fungsi masing-masing, dan ini masuk ke project identifikasi. Dan yang kedua, desain. Kita harus merancang terlebih dahulu apa sih yang ingin kita buat, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini harus ada ya. Kemudian lanjut lagi ke project action yang pertama. Project action yang pertama di sini artinya praktikum. Seorang tukang ahli punya alat lengkap tapi tidak dipraktekkan, maka tidak akan jadi ya. Lanjut lagi ke presentation. Presentation di sini ya, selain kita mempunyai keahlian, kita harus bisa public speaking yang bagus agar nantinya jika kita ingin mempresentasikan, ingin memaparkan jasa kita kepada orang lain, kita mampu ya. Dan di sini presentation di sini juga banyak sekali manfaatnya. Selain untuk public speaking, melatih percaya diri, kemudian melatih persiapan dan sebagainya, di sini manfaatnya banyak banget yang bisa kita dapatkan. Kemudian portofolio. Selain dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, kita juga butuh yang namanya portofolio, di mana kita harus belajar bagaimana cara menggunakan komputer, khususnya Microsoft Office Word ya. Kemudian bagaimana cara agar kita lebih lanyah, lebih mahir dalam menggunakan komputer. Kemudian juga agar kita tahu susunan-susunan portofolio yang benar. Kemudian bagaimana cara menyajikannya yang bagus, agar suatu saat ketika kalian mempunyai usaha, kalian bisa mengajukan portofolio ke rekan, ke partner ya. Maka dengan portofolio yang bagus, yang meyakinkan, maka kalian bisa mendapatkan investor atau partner kerja ya. Baik, yang terakhir adalah examination. Examination di sini artinya adalah ulangan harian atau ujian, di mana suatu saat nanti ketika kalian belajar, pasti akan ada yang namanya ujian. Misalkan ujian kelulusan, ujian CPNS, dan ujian lain sebagainya ya. Yang pasti ujian teori di sini juga sangat penting tentunya ya, untuk mengetes sejauh mana ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan. Oke, itu tadi adalah project-project yang kita pelajari. Sekarang
Hari ini ya, pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar proyek yang namanya proyek pemetaan materi. Nah, materi pada pelajaran prakarya dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek pengolahan, aspek kerajinan, budidaya, dan rekayasa. Dan untuk akhir semester kedua ini kita cukup belajar satu aspek, yaitu aspek kerajinan. Oke teman-teman semuanya, untuk materi kali ini, untuk KD-nya ya, saya akan perlihatkan di sini. Mungkin kalian bisa mencatatnya ya, KD-nya di sini prakarya ya. Ini teman-teman ya, KD-nya. Nanti kalian bisa pause, kemudian kalian bisa catat di buku catatan kalian. Ini KD-nya. Ya, KD-nya itu mencoba ini KI, KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalian bisa catat di buku catatan nanti. Saya akan perbesar. Nanti kalian bisa pause terlebih dahulu ya. Saya akan bacakan di sini. Nah, KI, KD-nya ini teman-teman ya. KI 4, yaitu mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarah sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Itu KI-nya ya, KI-nya. Kemudian KD-nya, KD 4.1, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat atau tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya rumput, ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, tali, plastik, dan lain-lain ya. 4.2, merancang, membuat, menyajikan produk kerajinan dari bahan serat atau tekstil yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat ya, misalkan rumput, ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kali, tali, plastik, dan lain sebagainya. Dan 4.3, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kertas, plastik, lembaran yang kreatif, inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Nanti kalian bisa pause ya di video ini, kalian bisa pause, kemudian kalian bisa tulis di buku catatannya. Cukup KI dan KD-nya saja teman-teman ya. Nah, ini KD-nya dan tadi ini KI-nya. Ini KI-nya, ini KD-nya. Saya perkecil jelas ya. Nah, seperti ini. Ya, yang kalian tulis yang ini saja ya. Di buku catatan. Sudah di pause, sudah dicatat. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar membuat kerajinan dari bahan alam buatan lunak, khususnya kertas ya, khususnya kertas. Nah, di sini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan banyak sekali kekayaan alam untuk negara Indonesia kita yang tercinta ini. Ya, maka kita wajib mensyukurinya. Nah, di antaranya ada yang namanya bahan-bahan untuk pembuatan kertas. Kita ketahui ya, kertas itu adalah bahan buatan manusia, tapi tidak lepas dari bahan utamanya, yaitu dari bahan yang Allah berikan, yaitu pepohonan. Di mana serat pohon tersebut kita bisa jadikan kertas melalui pengolahan yang agak rumit ya tentunya ya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus memanfaatkan kertas? Nah, karena banyak sekali ya kertas yang tidak terpakai, habis kita ngeprint, habis kita cetak, atau buku-buku yang tidak terpakai, itu banyak sekali, kemudian numpuk, kemudian kalender setiap tahunnya. Bayangkan kalau ada satu kalender yang nggak terpakai, itu satu keluarga, bayangkan kalau ada 1 juta warga setiap tahunnya. Belum lagi kalender itu beda-beda ya, jadi kalender ini nggak terpakai dibuang, kalender itu nggak terpakai dibuang. Itu banyak sekali limbah kertas yang berkumpul dan bisa kita manfaatkan sebenarnya ya. Seperti itu, karena kalau tidak maka dia akan menjadi sampah belaka dan tidak ada fungsi atau manfaatnya. Selanjutnya, manfaat kita bisa kita memanfaatkan sampah kertas. Manfaatnya apa sih kita memanfaatkan sampah kertas? Di antaranya kita bisa menjadikan kreatif ya, kita bisa menjadikan diri kita kreatif dengan menghasilkan kerajinan-kerajinan yang bisa kita jual tentunya dan bisa menghasilkan uang. Yang kedua,
kita bisa memanfaatkan barang bekas sehingga barang bekas tersebut bisa menjadi hiasan dinding yang indah untuk dilihat. Kemudian juga bisa meningkatkan daya kreatif dan imajinatif kita ya. Jadi kita sebagai manusia nggak hanya stagnan ya, tapi kita kreatif. Dengan adanya kreatif, imajinatif, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari memanfaatkan sampah-sampah kertas ya tentunya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke materi ya. Materi kita adalah membuat kerajinan dari bahan alam buatan lunak, khususnya kertas. Kertasnya boleh kalian gunakan boleh kertas kalender, boleh kertas buku, kertas HVS atau kertas-kertas yang lain yang akan kalian jadikan menjadi kerajinan tas, menjadi bentuk vas bunga, menjadi miniatur kapal, miniatur mobil, menjadi tempat sampah, menjadi tempat pensil, keranjang dan sebagainya. Di sini saya hanya menuliskan daftar-daftar yang kalian buat menjadi kerajinan ya. Selain ini kalian harus tanya ke Ustadz Dimas terlebih dahulu apakah diperbolehkan atau tidak, karena setingkat SMP kalian harus lebih bagus ya, buatannya harus lebih kreatif lagi. Nah seperti itu. Nah teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Setelah melihat pembelajaran dari video ini, silakan kalian bisa menuliskan tugas kalian di buku catatan. Apa saja tugasnya? Yang pertama, catat apa yang sudah Ustadz sampaikan di atas ke dalam buku catatan kalian ya, termasuk tadi KIKD-nya juga kalian catat di buku catatannya. Kemudian nanti difoto, dikirimkan melalui Japri ke WA Ustadz Dimas ya. Kemudian lanjut lagi, kalian tuliskan ya macam-macam bahan untuk membuat kerajinan bahan lunak selain kertas. Kemudian 5 contoh kerajinan dari bahan kertas selain dari yang Ustadz sebutkan. Kemudian nomor 4, sebutkan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita kekayaan alam yang bisa kita ambil manfaatnya. Kemudian yang terakhir, carilah informasi dan tulislah bagaimana cara pengolahan bahan-bahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga menjadi kertas. Jadi pengolahannya kalian tulis di buku catatan, dan semua tugas ini yang mengerjakan akan dapat nilai lebih baik daripada yang tidak ya. Silakan kalian tulis di buku catatan, kemudian difoto Japri ke Ustadz Dimas. Oke? Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata yang menyinggung hati dan perasaan kalian. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Afu minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.